Hai guys, Diska di sini. Hai, ada di sini. Ya, dan sekarang kita di sesi pertama kita yang kita sebut dengan sesi susi. Emang namanya gak norak? Sesi susi itu apa? Sesi apa sih? Suara sister. Kirain sesi apa yang Ini sumpah ini podcast sendok. Sesi ini kita memang ngebahas hal-hal yang memang spontan. Jadi kita akan ngebahas segala macam burning question dari Ade atau dari Sus. Kalau kamu punya burning question juga, kita bisa bahas bareng-bareng di next videonya. Dan kita benar-benar unprepared kan, karena Sus nggak tahu pertanyaan Ade. Ini Sus benar-benar nggak Ade tahu. juga nggak tahu pertanyaan Sus. Nggak. Jadi kita akan brainstorming Ini on the spot. Yang kayak begini apalagi jamet kan. Jadi apa ya, agak menakutkan gitu. Tapi sebelum itu, Sus tahu ada yang beda gak? Apa? Coba. Rambut. Dia rambut Ada, tadi ada. makanya, Bener. Dek, kok Dek rambutnya kayak begitu? Akhirnya tadi gue panggilnya dia gini, woi pendek. Terus Ade bingung gitu, yang pendek gimana ceritain? Soalnya tinggi kita kan gak beda-beda Ya, kan jauh aku kan. tinggi 175. Dia udah dari dulu sampai menggili. Ya udah. Karena ini sesinya santai banget dan kita nggak melakukan kegiatan di luar atau kegiatan apapun. Kecuali Cuma ngegayem ya. kecuali ngemil-ngemil, duduk. Ya, pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan. Terus nggak punya pertanyaan nih. Berarti Ada si judi. oh, apa tuh? Apa tentang judi yang Apa pengen dulu? Sus? Dede dulu. Ade. Apa ya pertanyaan tentang Ade ya? Soalnya kemarin tuh ada yang ngomong ke Ade. Dia Ada bilang cerita, ada cerita. Cuman kemarin Ade lagi sibuk gitu, lagi di luar sama mama kan. Tiba-tiba ada orang ngechat Ade, dia bilang gini, Dek, kenapa? Aduh, broken heart nih. Siapa tuh? Saudara? Ada lah orang lah, dia ngechat tadi gitu ngomong broken heart nih. Terus karena dia lagi hektik ya, lagi di mall sama apa, jadi dia nggak peduli juga tuh dia broken heart kenapa. Nah, jadi ya dipikir kita bisa juga ngebahas tentang broken heart. Tapi perspektif apa yang pengen kita bahas dari broken heart? Jadi kemarin tuh Desika juga sempat ada cerita ke aku, katanya ada temen dia yang nge-text dia bilang, Dek, lagi broken heart nih gitu. Iya. Terus, dia bilang dia lagi broken heart karena di ghosting. Nah, sekarang ada jadi punya pertanyaan dong. Masalahnya itu dia pacaran atau enggak? Nah, itu yang jadi ada pertanyaan dulu. Nggak usah pacaran sih, deket nggak? Nggak tahu deket apa enggak ya. Nah, soalnya kalau misalkan gini deh logikanya, jadi pertanyaannya supaya kamu yang nonton gak bingung kan. Pertanyaannya adalah yang dari Ade nih ya. Pertanyaan sanggup sendok tau nggak? Ini adalah mikrofon temuan jitu. Pertanyaan Ade, burning question dari Ade untuk episode kita kali ini adalah, kenapa sih orang hobi banget nge-ghosting? Nah, ghosting itu apa? Ghosting itu kan term zaman sekarang ya. Maksudnya aku juga ngerti kok kalau ghosting itu tiba-tiba orang kayak menghilang gitu. Tapi waktu pertama kali aku dengar, ini aku coba pengen sharing aja pengalaman aku pertama kali aku dengar, dihantui, being haunted. Cuma apa ya, namanya di ghosting itu kayak menghilang gitu kan. Iya, jadi kayak nggak ada kabar kan. Nggak ada. Itu tuh yang lagi banyak banget orang-orang di Instagram ngebahas tentang ghosting-ghostingan gitu. Tapi yang pengalaman Ade sih nggak tahu Ade pernah nge-ghosting orang atau enggak. Ya pastilah Ade pernah lah. Ade sih kayaknya hobi. Ade kan jarang. Gitu. Kayak Sus kan sering Ade ghosting. Iya benar. Iya kan? Iya, tapi karena misalkan gini, menurut Ade ya ghosting itu lebih ke Ade sama Sus chattingan nih terus-terusan, tiba-tiba Ade menghilang gitu aja. Itu ghosting. Kalau misalnya nih, ini pertanyaan beneran. Kalau misalnya kita nge-text tiba-tiba nggak dibales, itu ghosting bukan? Kalau selamanya nggak dibales ya dia itu di ghosting. Nggak, kayaknya yang dipermasalahin. Yang dipermasalahkan orang tuh apa sih? Menurut Ade yang dipermasalahin sama orang itu ya kalau ghosting ya. Misalkan ada si siapa ya? Misalkan ada si
Reza. Bim lagi nih. Jangan deh, Reza. Kita ganti Reza. Ini kita sorry ya, kita nggak ada yang kenal atau apa nama Reza. Reza dan Ina. Misalkan si Reza sama Ina ini lagi deket, ya kan? Lagi PDKT lah atau ya lagi deket gitu. Terus mereka setiap hari chattingan, teleponan, ketemu mungkin kadang. Tiba-tiba si Reza hilang gitu aja, dia udah nggak ngebales chat, dia nggak ngangkat telepon, dia nggak mau ketemu, udah gitu aja. Itu namanya ghosting. Dan itu kayaknya yang jadi permasalahan kebanyakan orang, yang bikin sakit hati ghostingnya. Kalau Ade nge-ghosting, nanti Ade chat lagi, besok 2 hari lagi, 2 bulan lagi. Iya, beda. Ya. Tapi kalau orang ghosting itu jadi selamanya dia nggak balas atau dia bisa balas? Mungkin ya ngilang aja, nggak ada kabar, nggak tahu balas, kan kita nggak tahu masa depan kan. Benar. Jadi tapi untuk saat ini pasti nganggapnya gue di ghosting. Berarti ghosting itu sebenarnya adalah term yang dibuat si orangnya yang expect ada chat dari dia. Iya. Karena kalau misalnya nih, contoh saya chat adik saya gitu. Nah, adik si Dede nggak ngebales-bales, emang udah kebiasaan dia nggak ngebales gitu. Iya. Nah, gue nggak pernah ngerasa di ghosting loh sama dia. Atau gue ngechat temen gue deh. Aku ngechat temen aku gitu, terus lagi chattingan tiba-tiba dia menghilang. Entah cewek, entah cowok. Dan aku kayak, ya udah, aku nggak pernah ngerasa aku di ghosting, tiba-tiba dia hilang. Padahal ada pertanyaan yang memang penting banget gitu. Aku nggak pernah ngerasa aku saat itu di ghosting. Entah karena aku nggak berekspektasi, atau ya pertanyaannya juga nggak penting gitu. Tapi nanti orangnya datang lagi nggak? Nah, orangnya bisa nggak datang lagi, jadi aku suka chat dia lagi gitu. Aku nggak ngerasa itu aku di ghosting. Even di dalam relationship waktu zaman pacaran gitu, zaman dulu gitu, ada juga orang yang nggak balas-balas chat aku. Misalnya kita lagi chattingan, tiba-tiba dia menghilang. Mungkin itu termnya ghosting, tapi saat itu aku ngerasa oh ya udah, dia pergi aja. Nggak merasa gue di ghosted nih gitu. Iya. Ya cari lagi aja yang baru. Ya tapi kan yang jadi permasalahan ghosting yang lead to heartbroken. Ghosting yang lead to heartbroken. Ya berarti intinya ghosting yang lagi dipermasalahkan banyak orang sekarang itu, gue di ghosting nih, sampai kayak bukan sampai heboh gitu, karena dia udah menaruh ekspektasi ke seseorang itu, bener gak? Ya misalkan lagi PDKT tiba-tiba orang ngilang. Iya, tetap aja, maksudnya berarti ada ekspektasi kan? Iya, jadi maksudnya itu yang jadi permasalahan kebanyakan orang. Masalahnya waktu dulu juga aku PDKT terus orangnya hilang. Apa? Ya udah. Mungkin itu one sided kali PDKT-nya, dia nggak merasa PDKT. Maksudnya sekali yang nggak merasa PDKT atau gimana? Maksudnya kita berdua atau kalian nggak PDKT kali? Iya kali ya. Iya, itu maksud nggak PDKT kali, itu mah sama-sama si Diska lagi online nih, si Ajib lagi online, udah lah gue chattingan sama si Ajib aja. mungkin aku nggak relevan. Itu masih pede, itu mah terlalu pede, enggak lah. Ya, cut dulu nomor telepon. Kenapa orang bisa sakit hati kalau di ghosting? Nggak, pertanyaannya gini dulu. Apa? Ghosting itu apa? Soalnya semua pasti tahu lah ghosting itu apa. Iya, maksudnya kecuali mama tahu ghosting itu apa. Ada mama. Apa, Ma? Coba Ibu Ika, apa itu ghosting? Ibu Ika apa ghosting, Bu Ika? Lihat dulu katanya. Oke. Jadi enggak. Kenapa, Mang? Apa? Mau kesini? Iya, mau. Sini, mau ngapain? Masuk kamera. Ini ada mama di sini. Malu banget. Coba Ibu Ika gimana? Apa itu pendapatnya tentang ghosting? Mama tahu nggak tentang ghosting itu apa? Tahu. Apa ghosting? Oh, kata ini ya. Ini di sini nih, lihat tuh. Sini. Udah ada mikrofon. Ayo, oke, gimana? Apa, Bu? Oke, jadi jangan-jangan dia suka nge-ghosting. Kayak menghilang. Ghosting? Kalau sepengetahuan aku nggak pernah nge-ghostingin orang sih. Masa sih? Iya, nggak pernah ghostingin orang. Makanya term ghosting itu kan menghilang kan?
Iya, jadi misalkan Gimana ya menghilang kalau kita nggak pernah ada? curhat. Tapi nggak tahu sih kalau Ade, Pak Ade ngeghosting orang emang. Ini bukannya Ade bangga Ade ngeghosting orang ya, cuman kadang jadi kayak misalkan deh chat WhatsApp gitu kan banyak banget tuh kerjaan udah gitu ya kerjaan sih semuanya. Jadi kalau misalkan ada orang ngechat dan itu nggak penting-penting banget, bukan nggak penting-penting banget, jahat banget ya Ade Itu kalau bukan ngomong gitu. prioritas lah. Bukan prioritas di saat itu juga, pasti Ade balasnya nanti. Tapi malah tenggelam kan. Mungkin awalnya Ade udah balas, kenapa gitu. Abis itu dia ngasih tahu maunya apa, tiba-tiba dia ngilang. Itu kan nge-ghosting gitu. Hah? Masa sih? Iyalah. Karena aku juga sering begitu dan bagi aku kayak gitu ke orang lain. Iya, maksudnya kan gini. Tapi ya. Tapi abis itu balik lagi nggak? Ya pas lagi nge-scroll namanya juga kan tenggelam kan. Nah, kan hidup itu kan pasti kita punya priority gitu. Walaupun kita misalnya ada segambreng gitu yang masuk gitu, misal chat. Segambreng. Terus tapi kita lagi ada kerjaan. Ya pasti kan kita kerjaan kita dulu kan daripada balas-balasan, kecuali yang ngechat itu adalah keluarga. Nah, biasanya kalau keluarga aku tuh pinin kalau di WhatsApp. Misalnya adik gitu. Tapi bisa jadi juga yang Ses lakuin tuh nggak nge-ghosting kalau Ses lupa ya. Iya, karena kalau lupa nggak nge-ghosting. Makanya ghosting itu, definisi ghosting itu apa gitu dalam hal ini. Karena kalau misalnya orang nih nge-text aku bales dia terus aku menghilang lagi 2 hari kemudian karena memang ada yang aku kerjain, aku harus ngedit video misalnya atau aku harus kerjain sesuatu yang lain atau beberes rumah. Bahkan aku lagi ketemu sama orang pun nggak saya sih kita chattingan. Atau aku juga misalnya lagi fokus chattingan sama Desika misalnya. Coba diajak omong yang sampingnya sini. Nah, misalnya ya, fokus chattingan sama Dede nih, contoh, terus fokus chattingan sama Dede. Terus ada orang ngechat, terus ada orang lagi ngechat lagi, ada orang lagi ngechat lagi. Nggak tahu itu siapa, entah saudara kita kayak atau temen kita. Kan terus lagi fokusnya chattingan sama Dede gitu. Apakah itu disebut ngeghosting kan? Tapi eventually Ses akan balas mereka nggak? Nah, kalau tenggelam ya nggak tahu ya, kayak waktu itu. Jadi gini, ada orang nge-text, ini kejadian baru kemarin. Ada orang nge-text dan aku juga ngerasa bersalah sih, ini temen. Terus ternyata aku teksnya itu baru aku terima pas aku bangun tidur. Aku memang bangun tidurnya telat kan. Nah, terus karena pas bangun tidur kayak udah dibaca sih, tapi kayak masih belum nyambung. Nah, habis itu aku melakukan kegiatan hari-hari, udah ada chat yang masuk lagi, dia tenggelam. Ternyata saat itu adalah dia lagi butuh aku untuk cerita gitu. Kayak, Diska lagi apa? Gue mau cerita. Nah, mungkin bagi dia ngeghosting, cuma aku juga bingung, nggak ada niatan juga ngeghosting karena memang aku punya priority gitu yang harus aku kerjain duluan gitu. Habis itu aku balik lagi nge-text dia waktu lagi scroll, ada chat nggak ya yang tenggelam gitu. Ternyata salah satunya ada dia gitu. Dan aku bales, ya temen aku sih belum bales lagi dan aku berharap dia ya udah dalam keadaan baik-baik aja gitu. Nah, I'm sorry kalau itu misalnya dikategorikan sebagai ghosting. Tapi ada baru aja nge-search di Google. Karena dari tadi kita bingung kan, apa sih standarnya supaya masuk kategori ghosting? Iya. Ya kan? Karena tadi ada mikirnya mungkin kalau misalkan ghosting itu sesuatu kayak kita dianggap nge-ghosting kalau misalkan kita emang secara intentional itu menghilang. Ya kan? Kata Google. Oke, kata Google. Kata Google, ghosting adalah menghilang secara tiba-tiba tanpa kontak sama sekali. Tuh kan, harusnya kita kasih tahu nih, Mama tuh hobinya ada begitu. Mama nggak di sini? Mama langsung angkat tangan. Orang yang melakukan ghosting, yang biasanya orang yang melakukan ghosting biasanya adalah orang dekat kamu. Dan jadi bukan orang nggak dekat, nggak dong? Dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tidak bisa dihubungi lagi. Jadi kalau misalkan nggak bisa dihubungin lagi ya itu namanya ghosting. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih termnya, jangan orang misalnya dikit-dikit gas. Iya, sales misalnya, sales mobil gitu. Ci, kemarin bisa kontekan sama saya, tiba-tiba si Cici nggak balas lagi. Bener-bener. Masa nge-ghosting? Iya, memang bukan prioritas gua. Gimana dong? Si paling prioritas memang ya. Tapi memang bukan prioritas, bukan prioritas. Ngapain chattingan sama orang sales kalau memang belum mau beli mobil? Kita udah ngasih tahu nih, ya nanti dulu deh, tunda dulu. Kalau misalnya dipaksa, terus menghilangkan orang nggak nyaman ya? Apakah itu ghosting? Ada juga sering sih dapat WhatsApp dari ini.
tempat catering. Jadi ada tempat catering tiap hari dia broadcast kan. Kadang ada nanya, habis itu dia ngilang aja nggak pernah ikut cateringnya. Nah jadi kita harus samain dulu nih persepsi ghosting nih. Nah jadi ghosting nih teman-teman adalah menghilang tiba-tiba dan nggak bisa dikontak kembali. Dengan catatan itu orang dekat. Dia orang dekat. Iya. Gitu. Ini pertanyaan kedua dari Ade. Yang dipertanyain orang-orang, sopan nggak sih ghosting? Sopan nggak nge-ghosting? Kalau misalnya term ghosting itu adalah definisinya kayak orang tadi ya, terdekat, lagi intens lah ngobrolnya, tiba-tiba besokannya menghilang, menurut aku nggak sopan. Soalnya ada orang yang kayak, ya emang nggak boleh nge-ghosting. Ada orang yang kayak selalu cari alasan gitu untuk nge-ghosting. Banyak loh yang nge-ghosting. Ya, kalau misalnya banyak orang di sosial media yang gembar-gembor mengenai ghosting, berarti banyak. Dan mereka nggak suka. Mereka, kenapa mereka bilang, oh aku di ghosting nih sama si A. Ya karena orang tersebut berekspektasi ada balasan. Tapi kalau orang tersebut tidak berekspektasi, dia nggak akan berpikir kalau gue di ghosting. Ngerti kan maksudnya? Nah, kalau orang punya put expectation too much, apalagi misalnya dalam PDKT nih misalnya, put expectation too much untuk ada balasan dari orang tersebut, itu bisa lead to broken heart. Benar. Makanya hati-hati milih orang yang lagi PDKT siapa. Nah, masalahnya nih kadang-kadang namanya juga pendekatan kan. Iya. PDKT itu kan pendekatan. Jadi kita tuh dalam proses pengenalan. Nah, waktu proses pengenalan kita kan belum tahu dia kayak gimana. Tapi buat orang-orang yang lagi PDKT dan dia hobi ghosting, itu red flag sih. Itu red flag sih, benar. Soalnya mendingan harusnya dia ngomong. Bukan hobi, emang ghosting tuh hobi? Kebiasaan lah. Maksudnya dia hilang 3 hari balik lagi gitu. Ya itu bisa ghosting itu juga. Ghosting juga iyalah kan misalkan lagi PDKT nih, pasti kan ekspektasinya gue ngechat pasti akan dibales lah, mungkin sejam kemudian, 2 jam kemudian. Tapi siapa tahu dia 3 hari. Ini kan pemikiran aku yang positif ya. Tapi kalau 3 hari sampai nggak bales mah, itu namanya kan udah nge-ghosting lah. Iya, misalnya dia kerjanya misalnya di tambang. Susah ya itu sinyal. Beda, harusnya dia ngomong dong dari awal. Iya benar-benar ya, itu kan beda dong. Makanya dia nih hobi banget mempersulit keadaan. Bukan sih? Bukan, aku cuma pengen bikin possibility yang lain, jadi biar teman-teman juga maksudnya mengerti perspektifnya aku gitu. Ya tapi kalau misalkan itu kan di awal juga udah tahu, oh dia kerjanya tambang, gue nggak di ghosting. Iya. Yang penting tuh komunikasi. Bener, baru mau ngomong. Harus kasih tahu dulu, misalkan walaupun misalkan nih like si Ana sama si Encok cowok ya misalnya. Encok itu cowok, Ana itu cewek. Mereka lagi PDKT. Terus tiba-tiba Ananya udah nggak suka sama Encok. Bilang aja, kayaknya gue nggak suka deh sama lu. Ya udah. Terus siapa yang ngomong? Ana. Si Ana, gue nggak suka sama lu. Tiba-tiba si Encok bilang, siapa yang bilang? Kan ceritanya namanya PDKT, emang suka mempersulit keadaan kayak gini. Terus emang kita kita lagi kita kan teman biasa kan ya, atau bilang aja sorry gue lagi sibuk ya, nggak bisa balas chat lagi. Mending gitu ya. Dari awal ngomong daripada tiba-tiba ngilang aja gitu, karena orang lain udah punya ekspektasi tinggi ke kamu yang mungkin lagi PDKT sama dia. Jadi si bagian orang yang suka ngeghosting nih, dia memang harus kasih tahu pertama, sorry ya, gue lagi ngelakuin ABCD gitu. Jadi orang tuh nggak berekspektasi tinggi. Atau at least, you baliklah ke orang yang nge-text lo gitu. Dan kasih tahu dia, sorry, tadi gue lagi sibuk gitu misalnya. Dan kalau memang udah males nggak mau kontekan lagi sama dia, kasih tahu. Jangan abu-abu. Iya. Kalau misalkan udah bosan lah chattingan sama dia, ya udah bilang aja. Mungkin jangan tiba-tiba lagi intensitas yang ngobrol hilang. Mendingan kayak gue ngantuk nih. Iya, kurang-kurangin lah intensitasnya. Pelan-pelan habis itu ya udah. Kalau misalnya nggak enak, benar. Kalau misalnya, aduh takut nih kalau ngomong sama cewek ini, misalnya ngomong, Dinda, maaf ya. Saya nggak bisa chattingan lagi sama kamu karena saya nggak suka sama kamu. Itu mungkin si Dindanya sakit hati. Bener. Jadi ya mungkin intensitasnya dikurangin aja seperti itu. Dan jangan bikin harapan-harapan kosong kepada si Dinda. Iya. Nah si Dindanya sendiri pun jangan, maksudnya ada saran juga dari kita ya, jangan terlalu ini sih kalau menurut aku.
PDKT boleh, kan namanya juga PDKT. Jadi jangan terlalu put too much expectation gak sih kalau dalam PDKT? Pacaran aja belum. Bener. Itu kalau misalkan orangnya bisa ngontrol emosi ya. Iya, maksudnya harus punya, jangan cepet-cepet langsung jatuh ke dalam trap cowok-cowok. Karena gini, ini kisah. Ini trapnya bisa cewek cowok loh. Oh iya bener-bener, ya kan? sorry. Maksudnya enggak trap cowok. Itu saya ngomongin ceritanya si Dindanya. Iya, Berarti kalau si tadi si Encok jangan mau trap sama cewek-cewek. Bener. Jadi saran aku adalah coba, namanya juga PDKT, namanya juga pengenalan. Dibawa santai aja. Dibawa santai, be objektif. Pasti kan kamu punya dong target-target, gue pengen punya cowok seperti apa. Nah disitulah saatnya kamu waktu PDKT untuk melihat apakah cowok ini sesuai centangan kamu. Benar. Gitu. Dan kalau misalkan kamu di ghosting sama cowok atau cewek itu, ya udah jangan dikejar lagi. Ngapain ngejar orang yang kan? Iya, ngapain kita ngejar orang yang ghosting kita? Tandanya apa? Dia nggak menghargai kita. Nah kalau lu di ghosting tandanya dia bukan prioritas. Benar. Emang kita mau sama orang yang nggak prioritasin kita, ya kan? Iya. Jadi harus mikir ke sana juga. Jangan kayak udah di ghosting terus-terusan di chat, terus-terusan di telepon, terus-terusan ngajak ketemu, tapi orangnya nggak ngerespon kan? Buat jadinya apa? Iya buat apa, emang mau sama cowok atau cewek yang gak mikir kita itu orang penting buat dia, ya kan? Iya. Tapi ya kalau aku sih kasih masukan juga bukan berarti lu prioritasin keluarga lu dulu ya, lu nggak balas chat gue, atau lu prioritasin kerjaan lu sampai lu nggak balas chat gue, ya jangan sampai bukan segitu itu juga. Maksudnya ya harus balance aja. Yang tiba-tiba 3 hari menghilang, 2 hari menghilang, mungkin dia ada prioritas yang lain di mana bukan kamu prioritasnya. Karena kalau orang suka sama kamu, dia pasti akan dengan sangat senang, willingly untuk balas chat kamu. Benar. Walaupun dia lagi setidaknya sibuk. Iya. Karena pasti akan kepikiran. Kayak nggak enak. At least ada rasa nggak enak lah. Kalau kamu berarti di hidup dia gitu. Jangan nunjukin desperationnya di desperando. jangan kelihatan desperate gitu, pengen deket, pengen ngobrol, jangan juga mau jadian sama dia. Kalau misalnya ketemu dia nggak sengaja gitu di jalan, ya udah, kalau misalkan dia nyapa duluan, sapa balik. Tapi kalau misalkan nggak mau nyapa juga nggak apa-apa sih kalau menurut Ade mah. Kalau bisa kata mama, kalau bisa sapa mama emang kebaikan. Kadang gini, kadang itu menandakan kalau kita sebenarnya nggak ada dia, kita nggak masalah. Oh, benar. Kita tuh strong person, kayak a bigger person. Benar. Bisa juga kayak gitu. Jadi kalau ketemu ya, kalau mau nyapa, kalau nggak mau nyapa ya nggak apa-apa. Iya, gitu. Tapi atau pura-pura nggak lihat. Jangan sampai kamu terus-terusan chat dia, telepon dia, dan ngajak ketemu. Iya. Itu kayak kamu desperate, dia aja udah tidak memprioritaskan kamu, dan dia aja udah nggak menghargai kamu. Kalau kamu misalnya chat dia terus, dia jadi merasa risih. Itu kenapa dia nggak nge-text kamu, karena dia juga kayak, gue udah gak mau deket, bisa jadi juga gue risih, ditambah kamu text terus, takutnya dia makin risih. Ada yang risih sama Ses? Ya. Jadi kalau menurut aku sih gitu. Respect yourself lah, because bagaimana kita nge-respect diri kita, it equals to bagaimana orang lain merespect kita. Benar. Dan kamu juga pasti nggak mau jadian sama orang yang nggak respect kamu kan? Iya, benar. Kita jadi orang harus punya harga diri, kata papa. Iya. Ya kan? Jadi ya bukannya sombong, cuman tandanya kita itu menghargai diri kita sendiri. Kalau misalkan kita nggak bisa hargai diri kita sendiri, gimana kita bisa bikin boundary sama orang lain? Iya, sekarang apa sih yang dikejar-kejar sama orang yang ghosting lu? Ada value apa yang sampai lu kejar banget? Sampai lu nggak bisa nemuin di orang lain gitu. Percaya deh, pasti bakalan nemuin orang yang lebih baik daripada si ghoster itu. Kayaknya termnya bukan ghoster sih, cuman tadi ada spontan aja ngomong ghoster. So broken heart nggak apa-apa dong. Broken heart nggak apa-apa, itu normal. Aku juga pernah kok kayak misalnya di ghosting tuh sakit hati. Ya dia hilang, nggak ngabarin, kepikiran sih kemana ya gitu. Tapi ya udah gitu, just let him go gitu, let him be. Kalau dia misalnya mau chattingan, ya nanti juga dia pasti chattingan gitu. Bener. Masalahnya waktu dia balik lagi mau chat kita, kondisi hati dan pikiran kita apakah masih sama gitu. Iya. Jadi nggak usah
inilah Iya. berlebihan. Benar. Dan buat kalian yang hobi ngeghosting, punya saran saya. Wih, ini jadi dari hati tuh, kayak dari hati tuh tadi. Saya punya saran buat Apa, Bu, orang yang hobi sarannya, Bu? ngeghosting. 1, situs Sapose. Tenang. Tahan. Situs Sapose. Gitu. Kita harus damai, ya kan. Situs so Situs cakep ya? Situs so cakep mau ghosting. Sama aja deh. Nih, 1, untuk orang yang suka ngeghosting, apa? Tanya sama diri sendiri. Wih, Siapa Anda? cakep. Tapi coba kalau kamu yang suka ngeghosting nih, maksudnya emang sadar ngeghosting ya? Belum selesai. Tadi udah selesai. Ya, Anda itu kan baru Anda siapa situs Sapose. Tadi bilang cakep. Nggak lanjut. Cakep. Iya itu. Iya, gitu. Aduh. Situs Sapose gitu. Cakep. Ya Anda siapa gitu. Maksudnya merasa diri paling hebat kah? Cakep. Dia pikir gitu. Nah, maksudnya ada orang lain di luar sana yang lagi expect balasan chat dari kamu gitu. Dan dia juga berharga. Kalau kamu merasa diri kamu berharga, ya orang lain juga pasti punya harganya sendiri gitu. Jadi saling hargailah gitu. Kalau kamu merasa gue paling berharga, jangan-jangan Anda narsis gitu. Iya, benar. Nah, yang kedua, kalau kamu anggaplah kamu nggak merasa, aku nggak merasa aku lebih berharga, tapi aku punya prioritas yang lain aja. Ya udah, kamu jelasin. Bener, jangan tiba-tiba ngilang gitu aja. Iya. Karena kalau misalkan kamu orang yang punya hati ya, punya simpati lah, nggak perlu empati. Pasti ada rasa, kayaknya seenggaknya gue harus kasih tahu dia deh, gue lagi sibuk. Mungkin lagi fokus sama keluarga, lagi fokus sama kerjaan, atau fokus sama apa, sehingga gak bisa nih terus-terusan ngobrol sama dia atau ketemu dia, sehingga dia jadi gak punya ekspektasi lebih. Ya benar. Karena orang kalau berekspektasi itu, dia akan misalnya konstan ekspektasi, tapi nilainya ternyata dari kamunya nihil, kamunya masih ngomongnya manis, gak ngasih kejelasan, kasian. Kamu jadi ngeblok jalan dia untuk mendapatkan happiness dengan orang lain. Benar. Ini kita ngomongin misalnya in relationship ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan menurut tadi ya, kalau misalkan emang detik itu juga dia mungkin nggak bisa ngasih tahu in advance. Apa sih kalau in advance? Ya, di depan gitu, dia nggak bisa hari dari lah, jauh-jauh. Dia nggak bisa ngasih tahu di awal gitu bahwa besok gua akan sibuk, mungkin dia nggak bisa ngasih tahu. Ya, at least you say sorry lah. Seenggaknya kalau misalkan emang di awal kamu emang sibuk banget sehingga nggak bisa kontak dia, nanti pas ada waktu senggang, chat dia aja. Bilang, sorry ya kemarin tiba-tiba ngilang, atau sorry ya kemarin lagi ada ini sehingga nggak bisa bales. Yang jelasin aja. Jadi dia juga bisa ngertiin keadaan kamu. Benar. Yang ketiga, apabila ada argumen dari si ghosternya yang ngomong begini nih, tapi gue lagi deket sama orang lain, gimana dong Diska? So cakep. Nggak gitu dong, kan orang boleh ada pilihan dong. Bener. Gue ada deket sama orang lain juga, waktu gue lagi PDKT sama orang ini, kan namanya pendekatan kan kita saling mau mengenal misalnya. Ya orang punya persepsi beda-beda lah ya, kita nggak bisa nyalahin orang juga. Nah, ya udah, kamu kasih tahu lah cewek yang kamu ghosting ini, sorry, kayaknya gue merasa lo bukan buat gue, atau gue kurang nyaman sama lo, karena kan yang gue cari misalnya long term relationship lah gitu. Gue mungkin lu kalau punya keberanian bahkan lu ngomong gue lagi deket sama cewek lain gitu. Wadah. Nggak apa-apa, karena banyak juga orang yang berani. Lebih baik digituin. Masih. Karena kalau misalnya, maksudnya gini, untuk orang yang di ghosting tapi dikasih penjelasan seperti itu memang menyakitkan. Kamu akan broken heart, tapi kamu abis itu akan snap langsung to the reality. Oh, dia udah punya sama cewek lain, ya udah, gue akan nangis hari ini, gue nangis besok, at least gue nggak digantungin lagi, nggak ada harapan apa-apa. Lu mau kesel sama dia, ya udah nggak apa-apa, kesel ya kesel aja, embrace your emotion, and then after that, setelah 4 hari atau seminggu, terserah bagaimana coping kamu dengan emosi kamu jadi bisa lebih cepat move on-nya. Benar. Gitu. Oke.
Itu aja sih. Untuk apa lagi? Ada. Oh, untuk orang yang banyak. suka ngeghosting. Kayaknya ini untuk orang yang suka ngeghosting. Victim nih, kayaknya victim. Bukan, tadi habis nanya ChatGPT. Untuk orang yang ghosting, apa nih? Cobalah bisa self-reflected gitu, jadi orang. Iya. Bayangin aja diri kamu jadi orang yang di-ghosting. Iya. Apalagi di-ghosting sama orang yang kamu benar-benar suka. Gimana rasanya? Iya. Tuh. Ingat karma. Kalau kata Wali, ingat mati, ingat sakit, ingat masa akan sulit. Ingat-ingat hidup cuma satu kali. Dia orang tua, dia emang orang tua sih. Nah, untuk yang udah di ghosting, semangat. Kita harus bisa lebih objektif. Sekali lagi aku pengen tegasin dikit. Dan kamu pasti dapat yang lebih baik. Bisa dapet yang lebih baik karena kamu sangat berharga, kamu punya value. Hobi kamu itu juga merupakan salah satu value kamu. Apa yang kamu lakukan untuk orang sekitar, keluarga kamu, bahkan untuk diri kamu sendiri itu adalah value kamu. Segala kebaikan kamu, setiap orang pasti punya dikasih kelebihan oleh Sang Pencipta, dan itu value kamu. Cari orang yang tepat buat kamu, bukan orang yang kalau bisa ya gimana ya, orang yang kamu butuhkan lah untuk jadi completeness-nya kamu lah. Karena kalau orang yang ghosting udah pasti dia nggak respect your presence. Jadi cari orang yang bisa respect your presence gitu. Yang ada waktu saat kamu butuh lah setidaknya, not all the time tapi berusaha. Iya, benar. Begitu juga teman, bukan cuman yang nge-ghosting itu PDKT-an kamu, tapi teman juga sama. Iya. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi ghosting memang ada alasannya juga. Itu nggak sopan. Itu nggak sopan. Ya bisa jadi ghosting karena sibuk atau apa. Intinya apapun itu excuse-nya, tetap kasih penjelasan. Orang yang di ghosting, kamu jangan terlalu put too much expectation. Yang nge-ghosting udah cepet-cepet. Wow. Oke, itu aja. Nanti kita akan bahas next-nya di apa? video short kita lagi yang seperti ini. Sesi Susi. Nanti kita lihat burning question selanjutnya apa di next episode. Dan ya, tungguin aja. Bye! Hoi sobat, maafkan aku. Coy, cepet cari dulu. Mengghosting kamu. Wih. Hi guys, I'm back.